Nama Angie muncul saat KPK melakukan penyidikan kepada 3 tersangka, yakni Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo, kemudian Basit Maharam, selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Muhammad L. Idris, Direktur PT Duta Geraha Indah. Janda Aji Masaid itu masuk pusaran kasus karena diduga meminta jatah berupa sejumlah uang kepada pemenang tender Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Ini bisa terjadi karena Angie menduduki jabatan strategis, yakni sebagai anggota Komisi 10 sekaligus koordinator anggaran Komisi Olahraga DPR RI. Seperti yang termuat di sebuah majalah terbitan Jakarta Senin kemarin, kasus korupsi Wisma Atlet ini menyeruak setelah PT Duta Geraha Indah terindikasi diarahkan sebagai pemenang tender senilai 191 miliar rupiah. Di titik inilah, Angie masuk dan dikabarkan meminta jatah 13% dari nilai proyek. Uang inilah yang kabarnya bakal dinikmati oleh Angie dan para koleganya di Senayan. Angie saat ini masih berada di Belanda dan belum bisa dimintai konfirmasinya. Tapi melalui Twitternya, Angie membantah tuduhan dirinya korupsi. Karena kan tersangka kan baru hanya 3 itu sementara ini hanya 3 itu. Jadi ya yang kemarin ditangkap itu yang pengusaha, kemudian ada yang yang Rosalina itu, kemudian dengan Sesmenpora sendiri baru 3 itu, sehingga memang kita hanya fokus kepada itu. Mungkin kalau ada dugaan-dugaan di luaran itu kita tentunya hanya berdasarkan apa yang ada dari hasil penyidikan. Nggak ada nama-nama Mbak Angie yang ada di dalam pengembangan ini sementara ini gitu ya. Ibarat pepatah, karena nila satu titik rusak sisi sebelahnya, maka reputasi Angie yang selama ini putih terancam bakal ternoda. Pertama, Angie dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Ia juga terlahir dari keluarga akademisi. Bahkan sang ayah Profesor Dr. Lucky Sonda pernah tercatat sebagai rektor di sebuah perguruan tinggi negeri di Manado. Kedua, selama berkarir di dunia artis hingga masuk sebagai anggota DPR RI, Angie jauh dari gosip miring dan dikenal sebagai anggota dewan yang kritis dan vokal. Ketiga, pernikahannya dengan Aji Masaid membuahkan simpati publik karena Angie rela mengasuh 2 anak Aji dari pernikahan terdahulu dengan Reza Artamevira. Ketika Aji wafat 2 bulan lalu, Angie yang terlihat tabah kembali meraih simpati publik untuk kali kedua. Namun daftar putih Angie tadi nyaris buram. Kabar bahwa Angie meminta uang jatah dalam proyek Wisma Atlet SEA Games terancam menodai reputasi seorang Angelina Sonda. Lantas apa komentar rekan-rekan Angie di DPR? Mengenai Mbak Angelina Sonda yang ada pemberitaan di media cetak, saya ingin menyampaikan kita bersabar dulu. Kenapa? Kita hormati asas presumption of innocence. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan kan Mbak Angie lagi di Belanda. Saya rasanya tidak di situ ya. Pemikiran ya aktif di dalam dia juga menjadi ikon daripada Demokrat sebagai simbol politisinya Demokrat. Saya tidak yakin. Tidak percaya. Ya, tapi belum ada bukti yang akurat kan. Jadi saya bilang saya tidak yakin. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan tayangan pelopor jurnalisme infotainment Cek dan Recheck. Selama 1 jam ke depan, Cek dan Recheck akan menemani Anda tentunya dengan kisah-kisah menarik dan ulasan lebih mendalam seputar dunia artis dan selebriti. Tentunya bersama saya, Indah Kirana. Dugaan isu suap yang menimpa Angelina Sonda menjadi segmen pembuka tayangan Cek dan Recheck sore hari ini. Senin kemarin masa reses anggota dewan telah berakhir. Itu berarti Angie harus kembali kerja ke Senayan. Tapi nyatanya tak ada sosok istri mendiang Aji Masaid itu di Gedung Wakil Rakyat. Anggota Komisi 10 DPR RI itu rupanya masih betah di Belanda. Apa yang sebenarnya Angie lakukan di Belanda dan kapankah ia akan kembali ke tanah air? Kemarin Angelina Sonda seharusnya sudah masuk kerja.
Alasannya karena masa reses anggota Dewan telah berakhir. Namun nyatanya, NG belum hadir di Senayan. Padahal rekan-rekannya yang lain sudah memulai aktivitasnya. Saat tim cek dan dicek mendatangi kediaman NG di Cilandak, Jakarta Selatan, suasananya juga terlihat sepi. Pihak keluarga pun menghindar untuk diwawancara. Assalamualaikum. 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 Jika keluarga dan kolega NG tutup mulut, maka lain ceritanya di Senayan, Jakarta. Karena dari gedung wakil rakyat itulah, rekan satu partai NG memberikan penegasan bahwa NG masih berada di Belanda. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Jafar Hafsah, NG berangkat ke Belanda sejak 21 April lalu. Dia berangkat bersama ketiga anak dan anggota keluarga lainnya. NG pergi ke Belanda untuk mengunjungi keluarga mertuanya. Selain mengunjungi orang tua Aji, NG juga memanfaatkan waktu liburan bersama anak-anak tercintanya. Lantas kapan NG akan pulang? Benarkah dari Belanda NG akan pulang ke Jakarta Selasa ini? Ada tugas kemarin, ada tugas ya. Saya ada tugas dan kemudian dia singgah di kampung mertuanya ya. Singgah sowan karena kepergian kemarin lagi. Jadi dia mengantarkan saya ke sana dulu dan saya sudah menyampaikan bahwa memang segera pulang pada waktunya. Benarkah dugaan isu suap yang dilakukan Angelina Sondakh bakal memudarkan karir politiknya? Nantikan berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Cek dan Recheck.